Tak hanya Timor Leste, ternyata banyak negara yang dulunya pernah menjadi bagian dari Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 5 pulau utama dan sekitar 18.110 pulau kecil. Sekitar 6.000 pulau diantaranya tidak berpenghuni. Dengan luas negara 1.905 juta kilometer persegi, Indonesia ada di urutan ke-15 negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah daratnya. Namun, siapa sangka ternyata ada banyak negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia sebelum akhirnya menjadi negara sendiri-sendiri. Berikut adalah negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia. 1. Timor Leste atau Timor Timur. Di top list kali ini, udah tahu banget lah ya bahwa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dengan Timor Timur yang sekarang telah menjadi Timor Leste. Dimulai di tahun 1520, Portugis menjajah Timor Leste yang saat itu dinamai Timor Portugis. Kemudian disusul oleh Jepang dan Belanda yang berusaha menguasai wilayah Timor Portugis tersebut. Belanda dan Portugal akhirnya membuat perjanjian Lisbon pada 20 April 1859 yang mengatur batas-batas wilayah koloni Belanda dan Portugal di Hindia Belanda dan Timor Portugis. Timor Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16 sampai 28 November 1975. 9 hari kemudian, Indonesia melakukan invasi ke sana dan kemudian menyatakan bahwa Timor Timur sebagai provinsi ke-27 pada tahun berikutnya. Pada tahun 1974, rezim Estado Novo Portugal tumbang dan berujung pada pendirian Partai Politik Fretilin. Tujuan terbesar dari Fretilin yang berhaluan Marxisme adalah memerdekakan Timor Portugis dari penjajahan. Sempat menjadi bagian dari Indonesia, rakyat Timor Timur kemudian menyuarakan keinginan mereka untuk berpisah. Di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, setelah diturunkannya rezim Presiden Soeharto, diadakan referendum pada 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia ataupun tidak. Hasil referendum menyatakan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Terjadi gejolak konflik hingga pasukan penjaga perdamaian PBB untuk Timor Timur atau Interfet turun tangan. Akhirnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama baru Timor Leste. 2. Filipina. Filipina pernah menjadi bagian dari Indonesia pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sejumlah ahli sejarah meyakini bahwa penaklukan Filipina terjadi pada masa Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Saat itu sang raja dan patihnya Gajah Mada ingin menjadikan Majapahit sebagai kerajaan besar internasional. Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi Nusantara, Semenanjung Malaya atau Malaysia hingga Filipina. Pengaruh Sriwijaya dan Majapahit di Filipina dapat dilihat dari berbagai macam arca, prasasti maupun cerita rakyat yang berkembang di wilayah itu. Salah satunya adalah prasasti Laguna yang ditemukan di Manila pada tahun 1986. Prasasti ini berangkat tahun 822 Saka atau sekitar 900 Masehi. Pengaruh Indonesia dapat dilihat dari bahasa dan aksara yang digunakan oleh prasasti ini. Selain menggunakan bahasa Tagalog kuno, prasasti Laguna juga menggunakan bahasa Sanskerta, Melayu kuno, dan Jawa kuno, serta menggunakan aksara Jawa kuno atau aksara Kawi. Pada tahun 1918 juga ditemukan arca Tara emas di Agusan, Batuan, Mindanao, Filipina Selatan. Arca emas Tara tersebut sangat kental dengan pengaruh Majapahit. Pengaruh ini bisa dilihat dari mahkota, perhiasan maupun gaya dari arca tersebut yang memiliki gaya Majapahit yang kental. Arca Tara emas ini dipercaya sebagai Dewi Saiwa yang menjadi bukti bahwa agama Hindu telah berkembang di Filipina yang dibawa dari Majapahit. Di akhir abad ke-14, seorang ulama dari Minangkabau atau Sumatera Barat bernama Raja Bagindo melakukan dakwah di wilayah Sulu atau Filipina Selatan. Raja Bagindo berjasa terhadap Islamisasi di wilayah Sulu dan menjadi cikal bakal Kesultanan Sulu, salah satu kerajaan paling kuat di Filipina. 3. Singapura. Singapura di masa lampau dalam bahasa Jawa kerap disebut dengan Temasek, Tumasik, atau juga disebut dengan kota laut atau Sea Town.
Nama Tumasik disebut dalam kitab Negara Kertagama sebagai wilayah taklukan Majapahit pada era Raja Hayam Wuruk atas Sumpah Pelapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Tumasik juga termasuk wilayah taklukan Sriwijaya yang pernah berpusat di Palembang. Tapi, serangan dari kerajaan Chola India membuat Sriwijaya bercerai-berai. Beberapa kerajaan yang sempat menguasai Singapura selain Sriwijaya dan Majapahit adalah Kerajaan Ataya Thailand pada abad ke-15 dan Kesultanan Malaka pada pendudukan Portugis 1511 Masehi. Nama Singapura sendiri baru diperkenalkan oleh Sang Nila Utama yang bergelar Sri Tan Buana. Dia berasal dari Kepulauan Bintan yang kini masuk wilayah Riau yang menjadi pecahan wilayah Kerajaan Sriwijaya. Sri Tan Buana berlayar dan terdampar di Tumasik atau Singapura sekarang. Di tempat baru tersebut, Sri Tan Buana melihat seekor binatang aneh yang mirip sekali dengan singa. 4. Malaysia. Sejumlah ahli sejarah juga menyebut bahwa Malaysia sempat dikuasai Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Indonesia. Penaklukan wilayah Malaysia terjadi pada masa kekuasaan Raja Bala Putra Dewa. Dengan daerah kekuasaan yang luas, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama yang sangat berpengaruh di dunia. Tak heran jika Sriwijaya kerap disebut Nusantara di masa lalu. Kehebatan dua kerajaan dari Indonesia, yakni Sriwijaya dan Majapahit, kerap disoroti oleh media asal Malaysia, Astro Awani, yang membeberkan betapa hebatnya bangsa Melayu ketika dua kerajaan itu berkuasa. Sriwijaya adalah kerajaan Melayu bersatu pertama yang mendominasi sebagian besar wilayah kepulauan Malaysia. Sriwijaya menjadi kerajaan aktif dalam pertumbuhan ekonomi dunia pada waktu itu dan makmur dengan terlibat dalam perdagangan yang luas seperti kamper, cengkeh, cendana, pala, dan komoditas berharga lainnya. Maharaja Sriwijaya adalah pelakuk besar yang menempatkan sebagian besar Asia Tenggara dalam pengaruhnya melampaui wilayah Indonesia modern. Catatan Arab pernah mencatat bahwa kerajaan Sriwijaya begitu luas sehingga dalam 2 tahun kapal-kapal tercepat pun tidak akan dapat melakukan perjalanan mengelilingi semua pulau-pulau di Sriwijaya. Setelah Sriwijaya, media Malaysia pun juga menyoroti kerajaan Majapahit yang berasal dari Jawa. Kekuatan ekonomi dan politik inti di Kepulauan Melayu bergeser dari Sumatera ke Pulau Jawa pada tahun 1293 Masehi. Dari ibu kota Trowulan di Jawa Timur, wilayah Majapahit berkembang secara signifikan pada abad ke-13 di seluruh Kepulauan Melayu yang meliputi Sumatera dan Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Mindanao atau Kepulauan Selatan Filipina. 5. Kamboja. Dikutip dari CNN Indonesia, Sriwijaya kembali berperan di masa penaklukan Kamboja. Catatan kekuasaan Sriwijaya di Kamboja diperoleh dari seorang pendeta bernama Izing yang sempat singgah di kerajaan tersebut. Wilayah kekuasaan yang luas dan strategis memudahkan Sriwijaya menjual hasil alam dan sumber ekonomi lainnya seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, kayu cendana, pala, dan kapulaga ke daerah Kamboja dan sekitarnya. 6. Brunei Darussalam. Dikutip dari laman indonesia.go.id, wilayah Brunei Darussalam sempat dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Beberapa pemukiman di Teluk Brunei disebut sebagai Vijaya Negara. Brunei juga tercantum dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis kerajaan Majapahit pada tahun 1365 Masehi. Wilayah yang disebut Brunei tersebut dikuasai oleh Majapahit setelah Pati Gajah Mada berambisi melaksanakan Sumpah Palapa. Di sini kita bisa lihat betapa jaya dan besarnya Indonesia di masa lalu hingga bisa menghasilkan banyak negara maju di masa kini. Artinya, kejayaan masa lalu itu pun pasti akan bisa terus berulang kembali di masa sekarang karena Indonesia dan kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lalu tetaplah entitas yang sama dan tentunya punya kualitas dan kedikdayaan yang tidak akan jauh berbeda. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?